Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat semua, hari ini kita akan membahas satu kisah luar biasa. Kisah tentang kekuasaan, tentang kekayaan, tentang kecerdasan, dan tentang kepemimpinan yang tidak tertandingi. Tapi bukan sekadar cerita kerajaan. Ini adalah kisah seorang nabi yang doanya langsung dikabulkan dengan cara yang sangat unik. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan yang bikin merinding, beliau bukan cuma raja manusia, tapi juga raja jin. Bahkan hewan pun tunduk kepadanya. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau tumbuh dalam lingkungan kenabian dan kerajaan. Sejak kecil sudah terlihat kecerdasannya. Allah memberikan dua keistimewaan besar kepada Nabi Sulaiman. 1. Ilmu yang luar biasa. 2. Kerajaan yang tidak pernah dimiliki siapapun setelahnya. Sahabat, ini penting. Sulaiman bukan hanya kaya, bukan hanya berkuasa, tapi beliau tetap rendah hati. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman pernah mengadili sebuah perkara antara dua orang, dan keputusan beliau menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa meskipun saat itu masih muda. Pelajaran pertama, umur muda bukan alasan untuk tidak bijaksana. Ilmu dan kedekatan dengan Allah itu yang membuat seseorang istimewa. Ada satu doa Nabi Sulaiman yang sangat terkenal. Beliau berdoa, "Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku." Dan Allah kabulkan. Bayangkan, angin bisa diperintah, jin bisa bekerja untuknya, hewan bisa diajak bicara. Ini bukan dongeng, ini mukjizat. Tapi sahabat, coba kita renungkan. Kenapa Allah beri kekuasaan sebesar itu? Karena Sulaiman tidak meminta untuk sombong. Beliau meminta agar bisa digunakan untuk dakwah dan kebaikan. Pelajaran kedua, mintalah sesuatu yang besar, tapi niatnya harus untuk Allah. Nabi Sulaiman memiliki pasukan dari 3 golongan, manusia, jin, dan burung. Suatu hari ketika pasukan berjalan, mereka melewati lembah semut. Seekor semut berkata kepada koloninya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang kalian agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya." Sulaiman mendengar itu. Beliau tersenyum. Masya Allah, beliau tidak marah, tidak merasa terganggu. Beliau justru bersyukur karena Allah telah memberinya kemampuan memahami bahasa hewan. Pelajaran ketiga, semakin tinggi jabatan, harus semakin peka dan rendah hati. Suatu hari Nabi Sulaiman tidak melihat burung hudhud. Beliau marah? Iya, tapi marah karena disiplin. Ternyata hudhud membawa kabar dari negeri Sabah. Ada seorang ratu bernama Bilqis yang menyembah matahari. Sulaiman tidak langsung menyerang. Beliau kirim surat dakwah. Ini pelajaran penting banget buat kita, dakwah itu santun. Tidak semua masalah diselesaikan dengan kekerasan. Ratu Bilqis akhirnya datang. Sebelum ia tiba, Sulaiman ingin menunjukkan kekuasaan Allah. Singgasana Ratu Bilqis dipindahkan dalam sekejap oleh seorang yang memiliki ilmu dari kitab. Dan ketika Bilqis melihatnya, ia sadar. Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam." Masya Allah, kerajaan besar tunduk pada tauhid. Pelajaran keempat, hidayah lebih berharga daripada kekuasaan. Sahabat, meski punya segalanya, Nabi Sulaiman tetap diuji. Suatu ketika beliau terlalu fokus memeriksa kuda-kuda perang hingga hampir lalai dari mengingat Allah. Dan beliau langsung istighfar. Ini menunjukkan bahwa sehebat apapun seseorang, tetap harus introspeksi. Pelajaran kelima, jangan sampai dunia melalaikan kita dari Allah. Ini bagian yang bikin kita merenung. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri bersandar pada tongkatnya. Jin-jin tetap bekerja karena mengira beliau masih hidup. Sampai akhirnya tongkatnya dimakan rayap dan tubuh beliau roboh. Apa pelajarannya? Jin tidak mengetahui yang gaib. Hanya Allah yang maha mengetahui. Sahabat semua, kisah Nabi Sulaiman bukan cuma cerita raja superpower. Ini tentang kekuasaan tanpa kesombongan, kekayaan tanpa kelalaian, kepemimpinan dengan ketakwaan. Di zaman sekarang, banyak orang ingin viral, ingin terkenal, ingin kaya. Itu tidak salah. Tapi jangan lupa, tujuan hidup bukan sekadar dunia. Kalau Nabi Sulaiman saja yang punya segalanya tetap rendah hati dan rajin bersyukur, apalagi kita. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang kuat imannya, luas ilmunya, dan rendah hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.